Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menjumpai Anda di pagi hari ini, tentunya di acara Sapa Sosial. Senyum di pagi hari mungkin bisa mempengaruhi kegiatan Anda hari ini. Semoga semuanya secerah dan seceria senyum Anda tentunya ya. Seperti biasa di Sapa Sosial, perbincangan yang inspiratif akan kami hadirkan untuk Anda. Sama seperti di hari ini, begitu inspiratif karena ada sekelompok anak muda yang mereka masih berstatus sebagai mahasiswa yang kemudian berinovasi membudidayakan jamur yang biasanya kita ketahui jamur dibudidayakan melalui wadah serbuk kayu begitu ya. Ternyata mereka meneliti dan juga melakukan pengamatan dan mempraktekkan bahwa membudidayakan jamur bisa dilakukan dengan wadah kulit kacang. Nah, ini begitu inovatif karena mereka betul-betul mengeluarkan ide ini. Seperti kita ketahui, wadah kulit kacang ini belum pernah mungkin kita temukan orang yang membudidayakan jamur melalui wadah kulit kacang, dan ternyata bisa. Untuk itu, kita akan berkenalan dengan teman-teman dari unit kegiatan mahasiswa penalaran Universitas Negeri Makassar. Setelah hadir di sini, ada Amelia Indri Astuti. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Amelia? Alhamdulillah. Saya panggil Amelia, Indri atau Astuti? Amel. Amel ya. Nggak ada yang benar semua ya. Amel. Oke, kemudian di sana ada Musdalifa. Ya. Apa kabar? Baik, Kak. Saya panggil apa? Mus atau Ipa? Ipa, Kak. Ipa, oke. Iya. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Kompas TV Makassar. Di kesempatan pagi ini kita akan berbincang terkait dengan budidaya jamur yang ternyata juga bisa digunakan atau melalui wadah kulit kacang. Di meja Kompas TV saat ini ada serbuk dari kulit kacang yang kemudian sudah dihancurkan, dan saat ini sudah nampak cikal bakal dari jamur itu gitu ya. Oke. Ini berapa kilo dalam satu plastik ini? 800 gram. 800 gram. Oke. Baik, sebelum kita ke sana, kita boleh berkenalan dulu. Kalian berasal dari unit kegiatan mahasiswa penalaran Universitas Negeri Makassar. Bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang UKM penalaran ini? Iya. Jadi UKM penalaran ini merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UNM yang dimana tujuan dan fungsinya yaitu mewadahi mahasiswa UNM dalam bidang minat dan bakat meneliti. Oke, jadi di sana terdapat mahasiswa yang kreatif yang memungkinkan mereka untuk meneliti sesuatu yang baru dan bakat mereka terasah di sana begitu ya. Iya. Oke, tentang ini sejak berapa lama kalian sudah tergabung dalam UKM penalaran? Iya, kalau saya sendiri bergabung dengan UKM penalaran itu sudah menuju 2 tahun. 2 tahun. Iya. Masuknya kemarin tahun 2018. Berasal dari fakultas mana saja yang ada di UKM penalaran ini? Semua fakultas. Iya, Pak, dari UNM. Kalau kalian berdua ini dari fakultas mana? Saya sendiri dari Fakultas Ekonomi. Terus? Kalau saya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mahasiswa zaman sekarang ini harus begini nih. Pergaulannya harus lintas fakultas. Iya. Karena biasanya saat ini anak-anak hanya bergaul dengan teman fakultas, bahkan ada teman jurusan aja, nggak kenal dengan jurusan lain begitu ya. Nah, kalian kemudian menciptakan sebuah karya terkait dengan jamur yang dibudidayakan lewat kulit kacang. Iya. Kalian berapa orang dalam tim dalam menciptakan ini? 7 orang. 7 orang. Iya. Oke, jelaskan kepada kami awal mula kalian memunculkan ide, kemudian mempraktekkan, kalian berinovasi membuat membudidayakan jamur lewat serbuk kulit kacang. Iya, jadi pertamanya itu menggunakan serbuk gergaji, serbuk kayu. Nah, kami dari LPM Penalaran punya beberapa penelitian yang beberapa penelitian ini kami berharap bisa diterapkan ke masyarakat. Nah, maka dari itu muncullah program kerja yang namanya Bakti Riset. Nah, setelah muncul program kerja yang namanya Bakti Riset, kami dari panitia melakukan observasi atau survei lokasi. Nah, berdasarkan hasil survei lokasi, di lokasi tempat kami akan melakukan kegiatan yaitu Bakti Riset, di sana mempunyai potensi limbah kulit kacang. Nah, di mana limbah itu yang sangat banyak. Berhubung masyarakat sana berpenghasilan
atau bekerja sebagai petani kacang tanah. Nah, dari situ kami baca jurnal dan berdasarkan hasil dari baca kami, ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa setiap tumbuhan yang sudah tumbuh lalu mati itu bisa ditumbuhi jamur. Nah, dari situ kita berinovasi, cari referensi, akhirnya kita bagaimana kemudian muncul ide. Tadi dikatakan setiap tumbuhan yang telah mati berpotensi akan ditumbuhi jamur di sana. Iya. Lalu mengarah ke kulit kacang itu bagaimana ceritanya? Iya, karena di lokasi yang tempat kami akan mengadakan kegiatan itu banyak sekali kulit kacang yang tidak dimanfaatkan sama sekali, dianggap sebagai sampah. Baik, jadi berdasarkan kondisi di lapangan, mereka sedang melakukan observasi di sebuah daerah. Boleh jelaskan Musdalifah di mana observasi sebelumnya yang kemudian kalian memunculkan ide untuk membudidayakan jamur lewat kulit kacang? Oh ya Pak, jadi kami ini dari Panitia Bakti Riset melakukan beberapa survei lokasi, salah satunya itu di Baru, di Kecamatan Pujananting, di Desa Bacu-Bacu Pak. Desa Bacu-Bacu. Iya, jadi di sana itu, di Desa Bacu-Bacu itu memang di sana potensi kulit kacang, karena memang di sana penghasilan dari warga dari Desa Bacu-Bacu adalah petani kacang dan juga padi. Nah, dari situ kami melihat bahwa kacangnya itu hanya dijual, dimanfaatkan hanya kacangnya saja, akan tetapi kulitnya dibuang begitu saja, tidak dimanfaatkan, sehingga kami berinisiatif seperti yang dikatakan oleh teman saya tadi, mengapa tidak kami membuat penelitian untuk memanfaatkan kulit kacang tersebut. Berangkat dari kondisi yang mereka temukan di lapangan, begitu banyaknya kulit kacang yang dibuang oleh para petani kacang yang ada di sana, kemudian kalian memunculkan ide ini. Itu soal ide awalnya begitu. Mari kita berbicara soal kualitas dari kulit kacang ini untuk membudidayakan jamur dibandingkan dengan serbuk kayu begitu ya. Bisa kalian jelaskan saat ini proses observasi atau penelitian kalian ini sudah sampai di tahap mana? Ini kan sudah ada satu kantong plastik dan sekarang sisa menunggu jamurnya ini tumbuh. Ini bagaimana prosesnya mulai dari awal? Iya, sebelumnya saya jelaskan dulu mengapa kita melihat limbah kulit kacang terus langsung jamur. Iya, berdasarkan itu tadi setiap tanaman yang sudah tumbuh lalu mati bisa ditumbuh jamur. Nah, yang kedua karena masyarakat di sana itu hanya berpenghasilan dari kacang tanah dan padi. Jadi kita mau buat inovasi baru yaitu jamur sebagai sumber pangan baru karena di daerah situ tidak ada pasar dan pusat perbelanjaan jauh. Bagus ya pemikirannya ya. Jadi tidak hanya soal idenya memunculkan ternyata memakai kulit kacang ini untuk bisa menumbuhkan jamur supaya kulit kacangnya tidak terbuang, tapi jamur yang dihasilkan juga itu diupayakan menjadi bahan makanan buat mereka di sana begitu ya. Oke, lanjut. Iya, tahap pembuatan backlog atau media tanam jamur tiram yang terbuat dari kulit kacang sekarang sudah sampai pada tahap menunggu miselium yang ini Pak. Miselium, cikal bakalnya itu full. Nah, sebelum itu proses awalnya yaitu kita haluskan kulit kacang terlebih dahulu. Setelah itu kita campur dengan kapur. Jadi tidak berdiri sendiri kulit kacangnya ya, campur dengan kapur. Apakah ada unsur tanah juga dicampur di sana? Tidak sama sekali. Jadi kulit kacang bersama dengan kapur saja. Kulit kacang, kapur, dan dedak. Ada dedak ya, campuran ada dedak dan air. Dedak dan air. Mungkin porsinya bisa dijelaskan Musdalifah, seberapa banyak kulit kacang, seberapa banyak dedak, seberapa banyak ininya yang dalam satu kali pembuatan begitu. Oke Pak, jadi dalam pembuatan jamur ini kami menggunakan beberapa perbandingan karena kami akan melihat yang mana yang paling bagus porsinya. Jadi ada beberapa perbandingan yang kami lakukan. Yang pertama itu 50/50, kemudian ada juga berapa itu? 100% dedaknya, kulit kacangnya, kemudian dicampur dengan dedak dan juga kapurnya Pak. Lalu kemudian yang paling baik, yang paling yang kualitas pertumbuhannya yang itu perbandingan yang berapa?
Kualitas yang paling baik itu yang 50-50. Oh, jadi 50 kulit kacang, 50 dedak. Iya. Oke, wow, menarik ya. Jadi kalau misalnya yang aslinya, yang serbuk kayu itu sebenarnya dia hanya serbuk kayu toh atau ada campuran lainnya? Hanya serbuk kayu. Hanya serbuk. Iya. Jadi kalian mencampurnya ya, modifikasinya dari kulit kacang dengan. Apakah kulit kacang tidak bisa berdiri sendiri untuk menghasilkan jamur? Bisa. Bisa. Iya. Tapi mengapa tanpa dedak? Iya, tanpa dedak. Tidak bisa. Iya, Oke, jadi itu harus dicampur dengan dedak. Iya. Oke, baik. Baik, saat ini yang saya pegang ini adalah apa ya namanya? Batlok. Oke, ini batlok yang kemudian sudah dibuat oleh ini tandanya ada 500K per 300G, ini maksudnya apa ini? Itu perbandingan 60% 40%. Jadi 500 gram kulit kacang dan 300 gram dedak. Oh gitu, oke. 500 gram kulit kacang, 300 gram untuk kulit dedak. Ini sudah dibuat sejak berapa hari yang lalu, dan ini di hari keberapa kemudian sudah muncul cikal bakal jamur itu? Iya, ini sudah dibuat 4 hari yang lalu. Nah, cikal bakalnya mulai tumbuh itu pada saat bibit jamurnya sudah ditanam dalam waktu 2 hari, 2-3 hari. Oke. Baru 2 hari sudah ada ya? Iya, 2-3 hari setelah penanaman itu kita sudah bisa lihat apakah ini berhasil atau tidak. Oke, kita berbicara tentang jamur lewat serbuk kayu. Itu mereka idealnya, atau jamur ini idealnya cikal bakalnya sampai kemudian tumbuh dan panen itu butuh waktu berapa lama yang serbuk kayu itu? Iya, cikal bakalnya itu mulai tumbuh sama 2-3 hari. Iya, kalau sampai proses panen dia tergantung dari bakloknya, karena yang bisa dipengaruhi oleh cara tanam. Iya, jadi karena cara tanam jamur itu harus lincah, harus cepat, karena dihindari bakteri lain kena di bibit jamur itu. Nah, nanti kita akan perbincangkan ini disimpan di mana supaya jamur bisa tumbuh dengan baik. Kita juga akan tanyakan bagaimana kemudian butuh waktu berapa lama kemudian kita bisa manen dan makan sayur ini, makan jamur ini. Oke, nanti kita akan bahas, dan sembari kita akan melihat mereka dalam bentuk dokumentasi. Setelah jeda, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Kita bersama dengan perwakilan dari mahasiswa yang kemudian sedang berinovasi, menciptakan atau membudidayakan jamur lewat wadah yang asing begitu ya bagi kita semuanya, karena bagi petani jamur misalnya sudah tahu dan sudah mengerti bahwa jamur hanya bisa dibudidayakan melalui serbuk kayu. Nah, ternyata mereka menciptakan atau membudidayakan jamur lewat serbuk kulit kacang dicampur dedak begitu. Kita lihat beberapa proses kegiatan yang mereka lakukan melalui dokumentasi berikut ini. Amel, bisa dijelaskan mungkin ini kegiatan apa yang sedang kalian lakukan? Iya, ini kegiatan mencampur. Mencampur kulit kacang, dedak, dan kapur. Kemudian mengisi ke plastik. Plastik ya? Iya. Oh, ini banyak sekali ya. Jadi dedak dan juga kulit kacang yang kemudian digiling ya? Iya, dihancurkan. Oh, ini ada ini tempat apanya? Ini mesin pencampur. Mesin pencampur. Oke. Kemudian setelah digiling atau setelah dicampur, dikeluarkan dan diisi ke wadah plastik. Ternyata ada proses mereka mengukus, ya. Ada proses dimasak terlebih dahulu. Oke, ini nanti ada proses yang dilakukan setelah dicampur di plastik. Itu kemudian ada proses mengukusnya. Bisa dijelaskan kemudian setelah kukus apa lagi? Iya, setelah diisi ke dalam plastik, baklok ini dikukus selama 6 jam. Dikukus 6 jam. Fungsinya? Fungsinya untuk pertama untuk sterilisasi. Yang kedua, memang jamur itu harus tumbuh di tempat yang apa ya istilahnya? Yang lembab, iya. Nah, kalau di yang aslinya serbuk kayu itu memang juga harus dikukus. Oh, oke. Itu berarti prosedur yang sama gitu ya. Oke, setelah dikukus?
Setelah dikukus dia didinginkan, kemudian kita menanam. Oke. Iya, jadi ada bibit. Oke, berarti bibit jamur ditanam ya, tidak kemudian serta-merta tumbuh sendiri gitu ya, ditanam. harus ditaburi bibitnya begitu ya. Jadi kita menabur bibit sekitar 6, 7 dan seterusnya, lebih banyak, lebih cepat, lebih mempercepat pertumbuhan dari jamur. Untuk satu wadah batlok ini 6 sampai 7 biji jamur. Oke. Lalu kemudian disimpan. Kemudian setelah itu ditutup dan disimpan. Oke. Untuk tempat penyimpanannya, adakah kriteria khusus, persyaratan khusus agar ini bisa berkembang dengan baik dan lain-lain, itu bagaimana? Jadi kalau untuk penyimpanannya itu sendiri Pak, kalau jamur itu tidak boleh pada saat seperti ini tidak boleh terkena langsung sinar matahari. Jadi dia itu harus di tempat-tempat yang lembab Pak, seperti itu. Jadi sebisa mungkin pada saat seperti ini kita tidak bibit jamur ini tidak terkena langsung oleh sinar matahari. Oke, berarti dia harus dalam ruangan, di tempat khusus, supaya ia bisa berkembang dengan baik. Saat ini kan tahapan yang kalian lakukan baru di tahap kalian sedang menunggu hasilnya. Bagaimana kita kemudian mengetahui nanti akan berhasil, lalu mengetahui juga bahwa jamur yang dihasilkan dari serbuk kulit kacang bercampur dedak ini kualitasnya tidak jauh berbeda, bahkan sama ataupun melebihi dari kualitas jamur yang dibudidayakan lewat serbuk kayu? Bagaimana kita mengetahui kalau ini kualitasnya bagus? Sebenarnya dari backlog itu, kalau sudah tumbuh cikal bakal jamurnya ini sudah bisa dilihat. Pastikan kalau ini jamur yang tumbuh jamur tiram apa jamur beracun sih. Jadi kalau jamur tiram yang tumbuh itu kurang lebih warnanya seperti ini, putih agak ke kuning-kuningan. Kalau dia jamur yang tidak baik, yang tidak bisa untuk dimakan, dia berwarna biru. Itu yang beracun kali ya, jamur beracun ya. Ini warnanya kuning atau putih begitu ya? Putih ke kuning-kuningan. Oke, bisa diperlihatkan kembali. Yang Anda lihat ini kuning atau putih ya, putih ke kuning-kuningan ya, seperti yang disampaikan Amel tadi. Itu adalah cikal bakal dari jamur yang kemudian kira-kira durasi berapa hari lagi ini sudah bisa terlihat jamurnya. Jadi setelah cikal bakalnya itu memenuhi backlog, semuanya berubah menjadi putih ke kuning-kuningan, itu tutupnya sudah bisa dibuka Pak, dalam waktu sekitar 4-5 minggu. Oke, jadi jamurnya kemudian akan keluar melalui tutupnya ya. Oke, baik, menarik sekali ya. Kalau ilmu soal jamur mungkin kita bisa lihat pembudidayaannya mungkin kita sudah bisa lihat di mana-mana, kita bisa search di mana-mana, tapi ide awalnya ini kemudian yang baru ya, yang baru kita ketahui. Baik, menarik sekali begitu ya. Sampai saat ini tahapannya sedang menunggu. Dan kalian akan kembali ke lokasi observasi kapan, dan kemudian kegiatan yang akan kalian lakukan di sana apa nanti? Musdalifah mungkin bisa. Jadi nanti kegiatan kami akan dimulai pada tanggal 27 Agustus ini sampai tanggal 31. Nah, nanti di sana kami akan melakukan pelatihan kepada masyarakat mengenai bagaimana cara membuat jamur itu sendiri, karena kami telah menguji coba, sehingga kami akan memberitahukan kepada masyarakat bagaimana cara pembudidayaan jamur ini sendiri. Insya Allah nanti kegiatannya itu berlangsung selama kurang lebih 5 hari. Akan tetapi bukan hanya program pangan saja yang akan dilatihkan di sana, akan tetapi juga ada program-program lainnya, misalnya pendidikan, kesehatan, pariwisata dan lain sebagainya. Tetapi pangan kami fokus ke jamur. Baik, menarik sekali ya, karena nanti kita akan melihat bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa ini memberikan ilmu yang mereka dapatkan di kampus, kemudian diterapkan di masyarakat di sana. Betapa berharganya ilmu yang akan kalian bagikan kepada mereka-mereka yang sampai saat ini ketika memanen kacang, hanya biji kacangnya saja yang mereka ambil, kulit kacangnya kemudian dibuang gitu ya. Kedepannya mungkin mereka bisa menerapkan itu begitu. Nah, tadi soal jamur, ternyata tadi sempat disinggung oleh Musdalifah, selain soal jamur, nanti mereka di sana juga akan menyosialisasikan tentang buku edukasi, di mana buku ini memiliki fungsi yang begitu baik, begitu menarik begitu ya untuk anak-anak sekolah dasar. Nah, buku apa itu? Setelah jeda kita akan bahasnya kembali. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel.
Ternyata selain menyosialisasikan terkait dengan pembudidayaan jamur lewat kulit kacang dicampur dedak, mereka juga nanti di sana akan mengedukasi anak-anak sekolah tentang sebuah buku, melalui sebuah buku yang kemudian buku ini berkaitan soal matematika, khususnya lagi geometri yang biasa kita sebut dengan bangun datar. Nah ternyata ini berada di tim yang berbeda, tapi dalam tim itu salah satunya adalah Musdalifah. Nah, tadi tim jamur ini 7 orang, berdua kalian ya. Kemudian tim yang satu lagi terdiri dari 9 orang, salah satunya Musdalifah, soal buku edukasi. Jelaskan kepada kami dan tunjukkan ke kamera, ini buku apa, kemudian nantinya fungsinya untuk anak-anak bagaimana? Oke, makasih Pak. Jadi ini kami dari LPM Penalaran UNM sebelumnya telah melakukan penelitian terlebih dahulu mengenai buku Kureri ini sendiri. Kureri ini sendiri. Okay. Nah, setelah itu, setelah kami melakukan observasi di Desa Bacu-Bacu, khususnya di sekolah dasarnya Pak, kami melihat sangat kurang media pembelajaran yang mereka gunakan. Mereka hanya menggunakan buku biasa, papan tulis dan lain sebagainya. Nah, padahal, dari situ kami berinisiatif untuk menerapkan hasil penelitian kami yang telah kami lakukan, yaitu buku Kureri itu sendiri, untuk mempermudah siswa-siswa di sana untuk mempelajari geometri, matematika khususnya geometri. Bangun datar. Karena kenapa di buku Kureri ini tidak seperti buku-buku lainnya, karena di buku Kureri ini memberikan contoh yang realistis. Namanya juga buku Kureri, yaitu dia sangat nyata dia, gitu ya. Di dalam buku ini sangat nyata bangun-bangun datar tersebut disajikan. Kemudian tidak seperti buku-buku lain, karena di dalam Kureri ini disajikan dalam bentuk percakapan seperti komik, sehingga sangat menarik untuk dipelajari oleh anak-anak SD. Oke, jadi anak-anak SD itu seakan-akan tidak terlalu berimajinasi sekali begitu ya. Ada bisa terpampang nyata di sana. Bisa diperlihatkan di kamera, diangkat sedikit. Oke. Nah, kemudian apa itu yang jelaskan? Ya, oke. Jadi di dalamnya di sini kita menjelaskan pertama itu apa itu geometri seperti pada umumnya. Kemudian di dalamnya kami memperkenalkan beberapa tokoh, yaitu Geo dan Etri seperti yang saya katakan tadi. Kemudian di dalamnya itu dapat kita lihat beberapa percakapan-percakapan yang sering digunakan oleh anak SD. Kemudian, di sini kita dapat melihat beberapa contoh nyata dari bangun datar itu sendiri. Misalnya ada persegi, trapesium, dan lain sebagainya. Jadi di sini anak-anak dapat melihat secara langsung bagaimana bangun datar itu sendiri tanpa harus seperti di buku-buku lainnya seperti itu. Kemudian di sini juga disajikan soal-soal mengenai geometri, akan tetapi di sini soalnya disajikan dalam bentuk kehidupan sehari-hari. Jadi soalnya itu tentang kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan geometri, sehingga anak-anak dapat lebih real untuk mengetahui geometri itu sendiri. Yang lebih menarik yang lain lagi masih sama. Seperti ini Pak. Jadi di sini ada beberapa seperti puzzle yang dapat ditempel seperti itu. Kemudian masih sama percakapan-percakapan dan itu ya. Seperti itu. Ini di geometri ini pelajaran kelas berapa sih? Kelas 5 Pak. Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Iya. Kalian nanti akan menyosialisasikan buku ini ke kelas 5. Ya. Lalu kedepannya kalau misalnya ini dibutuhkan, akan kalian produksi massal begitu? Jadi nanti Pak di sini kami akan memberikan buku panduan kepada gurunya untuk bagaimana cara membuat Kureri itu sendiri. Oke, baik. Sekarang di penghujung acara, kalian berdua kami mendukung apapun yang kalian lakukan, karena inovasi-inovasi yang kalian lakukan selalu baru begitu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya sukses buat kegiatan kalian ini. Jika banyak yang ingin mendapatkan informasi tentang Anda atau mereka ingin membantu melalui segi dana dan lain, kemana mereka bisa menyampaikan? Silakan, mungkin ada kontak person atau apa dari UKM Penalaran ini. Iya, jadi kami dari UKM Penalaran ada beberapa media sosial, yaitu dari Instagram @rumahnalar, dan akun Facebook dan YouTube LPM Penalaran Universitas Negeri Makassar. Oke, Instagram Rumah Nalar dan Facebook LPM Penalaran Universitas Negeri Makassar. Terima kasih kalian berdua sudah hadir di sini. Semoga sukses. Ilmu yang kalian dapat di masa mahasiswa mudah-mudahan nanti diterapkan pada saat sudah jadi sarjana dan kalian menciptakan lapangan kerja baru ya. Terima kasih sudah hadir di sini. Salam buat tim-tim kalian yang tidak sempat hadir di sini. Saya Indra Bakti mengakhiri acara sampai di sini. Selamat pagi, sampai jumpa. Selamat beraktivitas.